roti bakery dekat Selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Ibu Masyita Kristalin. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah dipersiapkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Ibu Masyita Kristalin. Yang kami hormati, staf ahli bidang jasa keuangan dan pasar modal, Bapak Arief Wibisono. Yang kami hormati, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Yuliana. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Ari Zulfikar. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Senior Departemen Hukum Bank Indonesia, Bapak Imam Subarkah, serta segenap tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Meaningful Participation dalam rangka pembahasan RUU Perubahan UU P2SK. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan pantun yang sudah saya siapkan. Nanti bisa dibantu cakepnya ya. Alangkah merdu suara Raisya. Lagunya indah menenangkan kalbu. Perkenalkan, nama saya Imalistia. Senang bertemu dengan Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Kota Pati, mampir makan soto dengan nasi. Selamat datang hadirin yang kami hormati, semoga acara siang ini penuh inspirasi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan cintanya, kita bisa bertemu secara hybrid di ruangan ini untuk berdiskusi dan berkontribusi dalam pembahasan RUU yang penting bagi penguatan sektor keuangan nasional. Sebagai informasi, telah terpantau ada 130 peserta yang bergabung secara online dan akan terus bertambah lagi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai wujud rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
saja? Ada dari Kemenkeu pasti ya, DJSPSK, tamu dari OJK ada? Boleh ajengkan tangan? Dari BI? Dari LPS? Baik, yang dari OJK sama BI ya, terpantau ikut online ya. Ya, boleh ditayangkan nggak ini di sini kelihatan nggak? Saya ingin menyapa selamat datang kepada tamu-tamu yang sudah bergabung secara daring pada siang hari ini. Terima kasih atas semangatnya yang luar biasa Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Dirjen, kebetulan. Nah, selamat datang kepada Bapak Ibu yang bergabung secara online. Terima kasih, semangatnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang hadir fisik sambil menunggu bisa bisa dinikmati snack corner yang ada di buffet, silakan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Direktur Grup Regulasi Penjaminan Polis dan Pendukung, Ibu Fani Stepani Parinusa. Selamat datang Ibu. Baik. Kita lanjutkan ke agenda berikutnya yaitu acara inti pemaparan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 yang akan dimoderatori oleh Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi dan Aktuaria. Maka dari itu kepada yang kami hormati Bapak Ida Muktianto, kami persilakan untuk memulai sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini untuk bersama-sama mengikuti meaningful participation dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang P2SK. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu baik yang hadir secara fisik di tempat ini maupun yang secara online bergabung. Dan tadi disampaikan cukup banyak ya, 140 mungkin. Bu Telisa, selamat siang Bu. Hadir di ruangan ini Bapak Arief Wibisono, kami undang untuk maju ke depan Bapak. Beliau nanti akan menjadi narasumber kegiatan kita pada siang hari ini. Beliau adalah staf ahli bidang jasa keuangan dan pasar modal. Dan sekaligus, silakan duduk Bapak. Dan beliau juga sekaligus menjadi Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Beliau memiliki pengalaman yang cukup panjang Bapak Ibu sekalian di sektor keuangan yang membidani berbagai undang-undang di sektor keuangan. Jadi kalau ada undang-undang di sektor keuangan apapun lah itu beliau itu perancangnya. Jadi ada undang-undang BI, OJK, LPS, undang-undang yang terkait dengan
industri, ya, pasar modal, dana pensiun, dan juga berbagai undang-undang terkini ya terkait dengan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, ini Pak Arief nih yang membidaninya. Beliau meraih sarjana hukum dari Universitas Diponegoro dan kemudian mendapatkan Master of Laws in Banking and Financial Law in School of Law Boston University dan kemudian meraih Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi beliau inilah yang sekarang di hadapan kita nanti akan menjadi narasumber kita. Bergabung dengan kita juga ada Bu Dirjen. Tepuk tangan untuk Bu Dirjen nih. Ibu Masita Kristalin. Nah, beliau yang tentunya akan nanti juga menyampaikan ya beberapa key points terkait dengan rancangan undang-undang perubahan undang-undang P2SK ini. Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar, marilah kita ikuti bersama bagaimana rencana pemerintah bersama dengan DPR tentunya untuk menyiapkan rancangan perubahan undang-undang P2SK. Selanjutnya kami undang Pak Arief, monggo dapat disampaikan. Bu Dirjen dulu mau ada pembukaan? Oh, boleh. Oh, boleh? Ya, Bu Dirjen dulu, monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Jadi hari ini kita mengadakan meaningful participation, ya mudah-mudahan betul-betul meaningful. Dalam artian kami bisa mendengar masukan nih dari Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Sahli dan juga Pak Ida mewakili teman-teman semua yang membantu membuat jawaban dari rancangan undang-undang perubahan amandemen Undang-Undang P2SK yang merupakan usulan DPR gitu secara bersama-sama dengan berbagai lembaga. Kami mewakili dari Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Mungkin hari ini kita akan membuat lebih interaktif sedikit ya Pak Sahli ya. Pak Sahli akan menceritakan proses perubahan undang-undang ini, timeline yang memang cukup ketat. Dan juga kami ingin memperkenalkan diri nih, jadi ada direktorat baru di Kementerian Keuangan, bagi yang hadir online mungkin banyak yang belum mengenal kami. Jadi kami adalah Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Jadi namanya sektor keuangan sekali, akan tetapi sebetulnya Direktorat Jenderal ini juga membawahi seluruh engagement internasional dari Kementerian Keuangan. Ya, jadi kalau saya boleh memperkenalkan sedikit, saya Dirjen Stabilitas Pengembangan Sektor Keuangan, Masita Kristalin. Kemudian saya sehari-hari amat sangat dibantu oleh Pak Arief sebagai Sahli Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Pak Arief juga merupakan ex officio sekretaris KSSK, itu mungkin Bapak Ibu di sektor keuangan sudah tahu, itu adalah Komite Stabilitas Sektor Keuangan ya Pak Arief, yang anggotanya adalah 4 lembaga diketuai oleh Menteri Keuangan. Kemudian di Direktorat Jenderal SPSK kami punya beberapa direktorat. Yang pertama tentu saja Sekretaris Jenderal, ini dipimpin oleh Pak Yuni, silakan berdiri Pak Yuni. Jadi kalau ada segala urusan sektor keuangan internasional, Bapak Ibu partner kami di Kementerian Keuangan silahkan menghubungi Pak Ses. Lalu ada Direktur Asuransi dan Dana Pensiun serta lain-lain ya, ada banyak. Ini adalah Pak Ihda Muktianto. Pak Ihda ini juga mengetuai ya, membantu saya dan Pak Arief dari tim amandemen RUU P2SK ini. Kemudian kami ada sektor keuangan satu lagi adalah Direktorat Perbankan dan Pasar Modal. Salah ya? Namanya panjang-panjang. Direktorat Perbankan dan Pasar Keuangan dan Pasar Modal, Pak Adi Budiarso. Beliau sekarang sedang mewakili saya acara di Bank Indonesia. Kemudian kami juga ada Direktorat Stabilitas Sektor Keuangan. Baru saja direktur kami berpulang, Pak Heru. Sementara PLT-nya adalah Pak Ida. Kemudian direktorat juga ada di sektor keuangan, direktorat yang membawahi pengembangan profesi. Ini Ibu Erawati, silakan berdiri Ibu Era. Nah ini adalah
pembina ya, pembina profesi mulai dari KAP, konsultan pajak, apalagi Bu Era? Penilai, satu lagi apa ya? Aktuaris. Kami juga mungkin nanti akan masuk ke karbon kredit mungkin. Kemudian terakhir adalah kita secara struktur merupakan sekretariat dari KSSK dipimpin Pak Sahli, namun tim-timnya itu merupakan tim dari Direktorat 3 tadi, Direktorat Stabilitas Sektor Keuangan. Jadi Bapak Ibu yang dulu familiar dengan Bapepam, semenjak Bapepam menjadi OJK, unit policy sektor keuangan di Kemenq diubah menjadi satu unit eselon 2 ya, namanya PKSK di bawah BKF. Unit ini sekarang di spread out menjadi 3 unit, plus tempatnya Bu Era dari dulu Bapak Ibu udah tahu, tapi di bawah Sekretariat Jenderal. Kemudian kita juga punya 2 direktorat yang membawahi internasional. Satu adalah multilateral dan climate, ini yang climate finance dan segala macam juga masuk ke sini, direkturnya adalah Pak Bobi Hermawan. Kemudian satu lagi adalah regional dan bilateral, ini diketuai oleh Ibu Yoni. Jadi itu perkenalan dari kami. Mudah-mudahan hari ini acara kita lebih cair, saya mungkin akan stay sampai dengan jam 4 ya untuk mendengarkan. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa semenjak krisis tahun 97-98, Indonesia itu sebetulnya sudah melakukan beberapa kali reformasi sektor keuangan ya. Perbankan lebih dulu gitu ya Pak Arief ya. Kemudian kalau kita lihat dari struktur aset yang ada di setiap sektor-sektor keuangan itu masih berat banget berada di perbankan di Indonesia. Sementara kita memerlukan investasi jangka panjang, yaitu memerlukan sektor-sektor yang memang untuk jangka panjang seperti dana pensiun, kemudian sektor asuransi dan juga pasar modal. Akan tetapi pengembangan sektor-sektor ini masih cukup limited. Nah, dulu sektor keuangan ini diatur baik itu regulator tadi BI, OJK, LPS dan kami di Kementerian Keuangan memiliki undang-undang sendiri pastinya ya. Dan undang-undang ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah krisis ada perubahan, ada organisasi baru seperti OJK dan LPS, dan juga role dari setiap regulator berkembang sesuai perkembangan zaman dan perkembangan industri. Ya. Kemudian juga sektornya juga berkembang sehingga memerlukan pengaturan yang juga berubah. Nah, oleh karena itu waktu itu pemerintah melakukan reformasi secara menyeluruh ke berapa belas undang-undang? 17 undang-undang di dalam undang-undang P2SK. Dan wajar saja ya dalam perkembangannya nanti Pak Sahli akan menceritakan dalam perkembangannya undang-undang pun berubah ya, mengikuti zaman dan juga kalau dalam hal ini kita di-trigger judicial review dari Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi kami ingin mempergunakan kesempatan ini tidak hanya membahas secara administrasi, tapi juga betul-betul membahas substansi dari pengembangan sektor keuangan itu sendiri sehingga kita bisa memiliki sektor keuangan yang prudent, sehat gitu ya. Akan tetapi juga perlu diperhatikan sektor keuangan yang bisa ngegas. Karena kalau kita sekarang Bapak Ibu tahu 15 tahun terakhir Indonesia tumbuh di 5%, itu pertumbuhan potensial kita 5%. Jadi mesin kita adalah mesin yang bergerak di level 5%. Kalau kita mau bergerak di level 6, 7, 8%, mesinnya harus beda, merek olinya harus beda gitu ya, perawatannya juga harus beda. Dan pada hari ini meaningful participation ini adalah memperbaiki mesin karena sektor keuangan itu adalah nadi perekonomian. Mungkin sektor-sektor seperti hilirisasi dan lain-lain itu adalah darah gitu ya atau makanan untuk badan kita. Akan tetapi kalau saya pikir darah itu kan harus melalui nadi yang sehat. Nah, nadi yang sehat ini jangan lupa kita jaga dan kita rawat juga dan kita kembangkan. Ini adalah sektor keuangan. Jadi saya mungkin sangat mengharapkan baik yang online maupun offline untuk memberikan masukan, untuk juga meaningful participation kan mendengarkan, berpartisipasi aktif dan juga memberikan masukan. Setelah ini kami akan juga memberikan link untuk masukan, tentu ada deadline-nya Bapak Ibu karena kami juga mengumpulkan DIM pemerintah itu juga ada deadline-nya. Cuman kami berharap komunikasi kita tidak berhenti di saat ini saja ya.
Bapak Ibu jika ada masukan, pintu kami terbuka untuk diskusi berbagai kebijakan dan policy. Direktorat ini dipimpin berdua, saya dan Pak Sahli bersama para direktur. Kami semua terbuka dengan masukan, terbuka dengan kritik, dan bahkan jika Bapak Ibu merasa ada regulasi yang kurang gitu ya, atau tahu ada regulasi yang sedang kami siapkan dan ingin memberikan masukan, kami dengan sangat senang hati untuk bisa menerima Bapak Ibu semua. Tujuannya menciptakan perekonomian yang lebih baik lagi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi. Sementara saya tutup sekian dulu, saya serahkan ke Pak Sahli. Terima kasih Bu Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Bu Masita Kristalin. Juga terima kasih juga kepada Pak Ikhda ya, Pak Ikhda Muhtianto, ini beliau adalah salah satu direktur di DJSPSK. Kemudian juga Pak Yuni di sini, Bu Era, dan juga teman-teman dari Bank Indonesia. Saya lihat tadi di online ada Pak Imam Subarkah. Kemudian dari OJK saya lihat Bu Yuli tadi malam kita bersama-sama di penyusunan daftar inventarisasi masalah RUU perubahan Undang-Undang P2SK. Kemudian juga para profesi ya, di sini ada IAI, ada apa lagi Bu Era? IAI ya, kemudian seluruh asosiasi. Kemudian LPS di sini juga, nih dua pendekar LPS, Bu Fani ya, Bu Fani sama Pak Arif juga nih namanya, tapi mungkin yang ini lebih muda. Kemudian juga akademisi, ada dosen IPB, kemudian juga Jayabaya di online, kemudian ada dari Perbanas ya, komplit nih Bu Dirjen. Jadi ini memang momentum yang sangat bagus, jadi salah satu mandat dari Undang-Undang Penyusunan Peraturan Undang-Undangan adalah perlu dalam penyusunan suatu undang-undang, termasuk saat ini undang-undang yang diinisiasi oleh DPR, itu ada namanya meaningful participation. Tadi Bu Dirjen menyampaikan, nanti mungkin kalau terlalu lama ngomong Pak Ida, tolong dipotong aja. Saya khawatir kalau udah pakai mic itu lupa gitu ya, Pak Agung ya, Prof Agung ya. Jadi kalau udah pakai mic jadi lupa ngomong, terus ngomong. Jadi dipotong aja ya Pak Ida, memang pengen interaktif seperti yang Bu Dirjen sampaikan ya. Karena kalau meaningful participation itu adalah right to be didengarkan ya, to be heard, kemudian to be considered, dan kemudian to be explained. Jadi kita juga perlu menjelaskan kepada stakeholders kita. Jadi nanti bagus memang tadi yang ide dari Bu Masita tadi agar kita lebih interaktif. Mungkin kalau bisa ditayangkan, saya ada beberapa pengantar saja nih, sebenarnya lebih kepada pengantar diskusi. Saya yakin Ibu Bapak sekalian ini sudah sangat memahami karena Undang-Undang P2SK tadi seperti disampaikan ada 17 undang-undang yang kita ubah, kita cabut bahkan. Seperti Undang-Undang Pensiun itu kita benar-benar ubah sepenuhnya. Yang lain kita amandemen. Kemudian ada undang-undang yang sifatnya baru, yaitu misalnya undang-undang mengenai modal ventura, undang-undang mengenai lembaga pembiayaan yang dulunya diatur di peraturan di bawah undang-undang, yaitu peraturan OJK. Dalam perjalanannya memang kita ada yang kita sebut sebagai ada semacam judicial review ya, ada permintaan untuk melihat apa undang-undang kita ini dari berbagai stakeholders kita ya. Jadi rupanya di perjalanan meskipun baru diundangkan 2023, tapi ya sebuah negara demokrasi kayak Indonesia, kan Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Jadi memang hak masyarakat untuk menilai undang-undang. Nah memang kemudian masyarakat kemudian menilai beberapa pasal di Undang-Undang P2SK ini dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi judicial review di Mahkamah Konstitusi. Karena memang ini diharapkan ini kemudian sesuai dengan aspirasi masyarakat ya. Ini kita sudah tahu semua dan mengikuti ya bahwa salah satu yang kita di judicial review adalah mengenai kewenangan penyidikan. Kalau di Undang-Undang 4 2023, kewenangan penyidikan itu sepenuhnya ada di OJK. Jadi OJK merupakan penyidik tunggal dalam tindak pidana jasa keuangan. Namun demikian, pada saat kita di judicial review dan kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka kemudian tidak hanya OJK yang menjadi penyidik, tetapi seperti sebelumnya, yaitu penyidik Polri dan penyidik OJK. Nah ini nanti yang akan menjadi trigger kita untuk
mengawal amandemen ini ya. Kemudian juga ada judicial review terkait dengan rancangan kerja dan anggaran tahunan lembaga penjamin simpanan. Sebelumnya kepada Menteri Keuangan, namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian menjadi persetujuannya kepada DPR. Nah memang kalau kita lihat bahwa salah satu trigger untuk mengubah undang-undang adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu tersebut, maka kemudian DPR menginisiasi perubahan Undang-Undang 4 2023 tadi. Disebut sebagai RUU perubahan Undang-Undang 4 2023 tentang P2SK. Nah ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang 12 ya, mengenai penyusunan peraturan undang-undangan. Memang salah satunya adalah kita perlu mengubah undang-undang dalam hal ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengendaki perubahan rumusan. Nah ini kalau kita lihat ya, kumulatif terbuka, jadi kumulatif terbuka itu nggak usah nunggu-nunggu lagi di program legislasi nasional, tetapi bisa langsung diinisiasi untuk perubahannya. Nah saat ini DPR ya, jadi inisiatif DPR ini usul inisiatif DPR itu mengajukan prakarsa untuk menyusun undang-undang perubahan undang P2SK karena 2 putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Lanjut. Nah ini kira-kira apa alurnya ya. Ini nggak perlu dihafal ya Pak Agung, tapi cukup dilihat aja karena banyak begitu ya complicated. Tapi intinya adalah karena ini inisiatif DPR, maka pemerintah harus mengajukan daftar inventarisasi masalah. DIM itu adalah merupakan alat bagi kita dengan DPR untuk membahas pasal perubahan itu. Nah saat ini dipimpin oleh Bu Masita, kita sedang menyiapkan DIM atau daftar inventaris masalah atau komentar atas RUU yang disampaikan DPR. Makanya siang hari ini kita sangat berbahagia ya, ada dari akademisi, dari profesi, dari teman-teman stakeholder ya, dari BI, OJK, LPS yang bersama-sama dengan kita dalam menyiapkan DIM tadi. Nah DIM tadi nanti akan kita sampaikan kepada DPR dengan surat presiden. Jadi nantinya akan ada posisi pemerintah atas draft yang diajukan oleh DPR. Nah ini mungkin nanti kita akan melihat kapan paripurna dan kemudian nanti akan ditunjuk di DPR itu alat kelengkapan DPR mana yang akan membahas dengan pemerintah. Biasanya adalah Komisi 11. Kalau bukan Komisi 11 itu ada namanya Badan Keahlian. Jadi mungkin 2 itu saja yang akan membahas atau balik ya. Tapi intinya adalah nanti sepertinya kita akan bersama-sama lagi dengan Komisi 11. Saat ini seperti ditandai oleh Pak Ida, ini saya mengadopsi alurnya Bu Dirjen dan Pak Ida nih ya. Ini karena mungkin supaya mudah dalam satu halaman, tapi mungkin bisa di zoom in ya. Bisa di zoom in aja nggak yang 9 ini ya. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau memang ternyata nggak ini, ya bisa ya. Jadi ini nanti ada panja ya jadi ini nanti ibu bapak sekalian perlu mengawal itu. Karena kan proses undang-undang itu terbuka. Ya, panja itu adalah alat kelengkapan DPR untuk membahas masing-masing DIM tadi. Kemudian juga nanti ada mereka juga DPR juga meaningful participation dari pemerintah juga meaningful participation. Jadi ini merupakan satu the beauty of demokrasi ya. Jadi kita bisa mengawal proses penyusunan undang-undang ini. Next. Ya. Nah ini tadi saya sampaikan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan RKAT LPS yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi harus disetujui DPR. Kemudian penyidik untuk tindak pidana sektor keuangan tidak hanya oleh OJK tetapi juga oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah ini sudah ada PP-nya sebenarnya untuk penyidikan ini yaitu PP 5 tahun 2023 tentang penyidikan. Nah ini sebenarnya kita akan mengadopsi atau menaikkan PP itu ke level undang-undang karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Lanjut. Nah ini kira-kira tadi yang hal tadi ya ini mungkin silahkan aja nanti dipelajari. Putusan Mahkamah Konstitusi sangat terbuka, ada websitenya, jadi silahkan dibaca. Kita sudah daftar kumulatif terbuka, jadi artinya nggak perlu nunggu di program legislasi nasional, tetapi kita bisa langsung dibahas atau dimintakan oleh DPR untuk jadi sebagai prakarsa DPR. Lanjut. Nah ini tadi ya,
ini diktum putusannya nih, siapa tahu di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin meneliti, silahkan bisa dibuka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal nomor 85 2024 ya. Ini kira-kira mengenai tadi mengenai RKAT-nya LPS. Next, lanjut. Nah, kemudian ini yang terkait dengan kewenangan penyidikan tadi. Ya, kalau di frasa yang lama di undang-undang yang existing, Undang-Undang 4 2023 itu hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tadi, hanyanya ini menjadi nggak berlaku. Jadi dapat dilakukan, artinya tidak hanya penyidik OJK, tetapi juga penyidik Polri, sebagaimana tindak pidana lainnya. Tadi saya sampaikan juga, kita sudah punya PP 5 tentang tahun 2023, tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, itu karena ini PP ditambah putusan Mahkamah Konstitusi, maka akan disempurnakan dengan undang-undang tadi sehingga dasar hukumnya menjadi sangat memadai. Next. Nah ini tadi yang disampaikan Bu Dirjen tadi ya, next slide. Ya ini kita kan sebenarnya sudah punya timeline ya mengenai bagaimana sektor keuangan Indonesia ke depan. Nah kalau kita lihat kondisinya adalah di 2045 yang kita cita-citakan itu adalah misalnya aset perbankan itu per PDB 200%, dana pensiun 60%, kemudian aset asuransi terhadap PDB 20%, kapitalisasi pasar modal 120% ya, total kredit 80 sampai 90. Ini sudah cita-cita lama. Seperti yang disampaikan bahwa memang kita sudah mereform sektor keuangan sejak tahun 1995 ya. Jadi, ini usianya lebih tua dari Pak Agung atau sama dengan Pak Agung? Pak Agung masuk Kemenku kapan? Hah? Masih muda. Jadi tahun 95, tapi tahun 92 beliau ikut juga ya. Jadi tahun 92 kita sudah mereformasi undang-undang perbankan, dana pensiun, kemudian juga undang-undang mengenai perasuransian. Itu pertama kali reform kita di sektor keuangan, tahun 92. Kemudian tahun 95 kita punya undang-undang pasar modal. Kemudian kita punya undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan, karena waktu itu kita seperti Bu Masda sampaikan, kita waktu itu menghadapi krisis sistem keuangan tahun 98 sehingga kita akhirnya sadar ya, yakin bahwa kita perlu membentuk lembaga penjamin simpanan. Itu 2004, kemudian kita membentuk karena krisis 2008 kita membentuk OJK, kemudian juga tadi disampaikan mengenai KSSK, Komite Stabilitas Keuangan yang dibentuk dengan Undang-Undang 9 2016. Tahun 2015 setelah kita krisis Global Financial Crisis itu, kemudian juga kita mengalami pandemi COVID, kita punya undang-undang yang kita sebut sebagai Financial Sector Omnibus Law, ya, atau Undang-Undang Nomor 4 2003, atau Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang kita sebut sebagai Undang-Undang P2SK. Memang undang-undang itu baru 2 tahun yang lalu ya, saya ingat betul karena pengundangannya adalah 12 Januari. Sound familiar ya Pak Yuni ya, Pak Yuni kan penggemar lagu-lagu Gigi. Jadi ada lagu Gigi yang 12 Januari ya. Jadi undang-undang itu baru 12 Januari 2023 diundangkan. Tapi kemudian dinamika ya, lihat Indonesia sangat dinamis, sangat demokratis. 2 tahun kemudian kita revisi lagi. Nah ini sekarang para penyusun DIM-nya. Jadi kalau saya boleh dibilang ya inilah, kalau kita melihat undang-undang atau pengembangan sektor keuangan kita menuju visi Indonesia 2045, ini bagian dari upaya itu. Ya, jadi pendalaman sektor keuangan, penguatan peran intermediasi sektor keuangan, basis sumber pendanaan dan peran sektor keuangan non-bank, inklusi keuangan tadi disampaikan oleh Bu Jen, tumbuh sampai 8% itu pastinya tidak hanya dari sektor pemerintah ya, tadi pasti akan ada sektor keuangan selain mungkin sektor real ya. Jadi ini kira-kira bagaimana menuju Indonesia emas ya. Jadi bukan Indonesia emas-emas tapi Indonesia emas ya Pak Agung ya. Indonesia emas 2045. Itu kira-kira mengenai perjalanan kita. Lanjut. Nah ini gambar besar kita untuk memahami sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini ya. Ujung dari tujuan kita adalah sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat dan stabil ya. Nah tetapi apa yang harus kita lakukan? Ya itu tadi dari awal, dari baseline-nya adalah misalnya ya penguatan integritas, kualitas sumber daya manusia, penguatan
tata kelola, kemudian ini nanti ke atas ini akan mendukung beberapa hal termasuk pilar tadi ya, meningkatkan akses jasa keuangan, sumber pembiayaan jangka panjang, daya saing, efisiensi, mengembangkan instrumen, memperkuat mitigasi risiko dan meningkatkan pelindungan investor dan konsumen, dan ini semua kita 5 pilar tadi kita dedikasikan untuk menuju cita-cita kita bersama mengenai sektor keuangan yang dalam inovatif, efisien, inklusif dan dapat dipercaya tadi. Nah itu merupakan strategi besar reformasi, pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang hari ini adalah bagian dari upaya itu. Jadi kehadiran Ibu Bapak sekalian hari ini adalah bagian dari strategi reformasi, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi jangan lelah ya untuk terus memberikan masukan, untuk terus berdiskusi mengenai undang-undang P2SK. Memang ya itulah negara demokrasi. Undang-undang kita harus dengan DPR ya kita harus laten dan kita harus juga ya jangan pernah mengeluh karena itulah yang kita pilih. Kita mengundangkan undang-undang, kita pilih DPR, kita pilih instrumen-instrumen demokrasi, ya itulah yang harus dilakukan. Next. Ya ini usul amandemen DPR. Jadi DPR salah satunya adalah membuat legislasi. Tetapi dengan pemerintah. Jadi yang namanya undang-undang itu bisa datang dari dua sisi. Bisa dari pemerintah, inisiatif pemerintah dan inisiatif DPR. Kemudian tadi ya ada putusan MK, evaluasi tata lembaga selain tadi mengenai pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi, memang sebagaimana Undang-Undang P2SK, di Undang-Undang P2SK itu paling tidak ada 2 besaran. Yang pertama adalah pengaturan mengenai pengaturan dan penguatan kelembagaannya. Misalnya Bank Indonesia sekarang punya kewenangan makro prudensial secara eksplisit. Meskipun sebenarnya sudah kita waktu Undang-Undang OJK sudah kita cantumkan sebagai penjelasan, tapi eksplisit ada di Undang-Undang P2SK. Nah kemudian juga tadi evaluasi kinerja itu nanti dilihat ya, penataan delegasi wewenang, pelindungan hukum. Nah ini yang sering sekali kita di FSAP seringkali ditanyakan oleh para reviewer ya. Kita kan memang yang namanya kebijakan, kalau di Indonesia kan cenderung, ini masih ada diskusi ya, silahkan nanti yang para pengamat kebijakan publik, silahkan apakah kebijakan itu bisa dikriminalkan ya, dipidana atau di mana, atau itu adalah bagian dari proses kita nanti ya diterima, tidak terima, pertanggungjawaban publik. Itu mungkin yang nanti juga rupanya DPR ini melihat selama ini bahwa perlindungan hukum bagi pejabat ini perlu diperkuat ya, karena kan di berbagai negara dalam FSAP itu salah satu benchmarknya adalah adanya perlindungan hukum ini. Ya kemudian tadi penyidik ya, penyidik nanti Polri proses penyidikan memang disadari ya, diskusi dengan OJK nanti Bu Yuli bisa mengafirmasi ya, diskusi dengan OJK kita sadar betul bahwa instrumen law enforcement itu yang utama polisian. Jadi polisian kan ada di daerah. Sementara OJK itu penyidiknya hanya untuk kewenangan penyidikan ya, itu tidak diserahkan kepada cabang-cabang OJK, perwakilan OJK, tetapi ada di kantor pusat. Nah ini nanti yang perlu nanti trade off-nya seperti apa. Saya yakin akan banyak hal mengenai ini ya, karena paling menarik kan adalah tidak ada pidana sektor keuangan. Juga nanti mungkin istilah yang disebutkan di situ adalah restoratif justice. Itu sudah kita adopsi di Undang-Undang P2SK. Nah edukasi pemberdayaan ya, kita masih melihat bahwa memang masih ada yang tergiur dengan pinjol ya, tergiur dengan hal-hal yang belum legal ya, illegal ya. Nah itu kira-kira yang nanti akan diperkuat dengan adanya edukasi dan pemberdayaan secara inklusif ya, masyarakat inklusif gitu. Lanjut. Nah tadi kemudian standar biaya ya, kan kita tahu bahwa industri itu kita tahu mengenai peer dari industri maupun regulatornya itu pasti ada kekhususan dari standar biaya, kemudian juga sumber daya manusia ya. Karena kan memang untuk meritain putra-putra terbaik kita di regulator, kita memang harus kompetitif untuk standar biaya dan tata kelola. Nah ini nanti yang juga DPR menganggap perlu mengenai penekanan di hal ini termasuk pengaturan standar biaya, pengadaan barang dan jasa, SDM, remunerasi. Nah kemudian pungutan sektor keuangan. Ini kan biasanya kalau kita melihat sering ada gap ya. Setelah disetujui Januari Februari
Ini yang biasa di tempatnya Pak Ses barangkali ya. Yang APBN kan juga begitu. Keluhannya kan gap belum tersedia di Januari di awal. Ini kita juga concern ya bahwa operasional tetap harus berjalan. Jadi nggak mungkin kita kemudian di awal tahun kita tidak menggunakan ini untuk, atau OJK tidak menggunakan ini untuk operasional ya. Kemudian resolusi ya, kan Indonesia sudah memantapkan diri tidak hanya sebagai paybox plus, tetapi ternyata juga nanti kita tidak hanya kepada perbankan. Ya, kita sudah early intervention ya, kita juga menjaga LPS, juga menjaga stabilitas. Kalau lihat Mbak Fani jadi kita padahal maksudnya LPS, sorry ya pakai kalimat kita itu kan bersama-sama ya. Kemudian yang aset kripto, kita itu saya dan Mbak Fani gitu ya. Kemudian ada aset kripto ya, ini kan Indonesia menjadi salah satu negara yang di antara sedikit negara yang sudah mengatur kripto, jadi kita termasuk advance ya. Jadi nanti mungkin Pak Ida bisa kemana-mana untuk menjadi narasumber ya di berbagai negara ya. Kemudian independensi akuntansi lembaga ya, kita sudah yakin bahwa dengan lembaga-lembaga di jaring pengaman sistem keuangan yang independen itu akan sama-sama bisa dijaga mengenai stabilitas sistem keuangan. Lanjut. Nah ini meaningful participation tadi ya, konsultasi publik. Saya sangat senang, ini Bu Dirjen nih ada 120 nih, ruangannya kelihatan sangat jadi panas ya, penuh sesak kayaknya ya. Agak panas ya, atau AC-nya diturunin? Atau mungkin karena banyaknya orang ya. Jadi ini selain di fisik juga ada online. Tercatat berapa tadi, sampai berapa terakhir? 180 ini menunjukkan antusiasme dari publik nih, Pak Agung. Pak Agung ngajar di Bogor, tapi bukan di Bogor, dari Bogor ya. Ini hari ini dari mana? Saya ingin tahu, karena ada yang dari Bogor, ada yang dari UI, Depok ya, kan dari ini. Nah ini memang sangat ini ya, bersyukur kita ya. Jadi tadi ya, masyarakat berhak memberi masukan. Jadi Bapak Ibu sekalian itu berhak. Jadi jangan sampai hanya di ujung tadi, hanya judicial review ya. Tapi ketika prosesnya itu silahkan aja. Kemudian tadi akses mudah, kita nanti akan Pak Ida akan menaruh di portal ya Pak Ida. Tapi mungkin belum hari ini ya Pak Ida, karena kan secara formal kita belum merespon draft yang dari DPR. Jadi draft ini draft DPR. Tapi kita terus mengajak masyarakat supaya ya sama-sama kita kawal. Apa yang sedang kita susun kita kawal bersama-sama. Ya kelompok yang terdampak boleh ya. Kemudian juga tadi formatnya hari ini kita melakukan rapat. Ini apa kita kalau ini hari ini? Konsultasi publik aja ya. Konsultasi publik, tapi bisa LDPU, bisa kunjungan kerja. Mungkin nanti IPB kali kalau kunjungan kerja ke Bogor bisa nggak Pak Agung? Jadi di fasilitasi kita kunker. Itu ya. Kemudian LDPU. Ya, jadi apa itu meaningful participation? Adalah right to be heard ya, didengar ya. Consider ya, juga dipertimbangkan dan juga di-explain. Nanti makanya kita diskusi tadi, kalau saya terlalu banyak bicara dipotong aja Pak Ida. Terus? Masih ya? Lanjut. Nah ini alamat terbuka ya. Ke tempat Bu Dirjen lantai 18, saya lantai 7, monggo aja datang. Tapi kalau datang ya kayaknya bawa oleh-oleh kan gitu ya. Masa datang-datang gitu aja terus mau diskusi. Gitu ya Pak Agung ya. Saya belum pernah dioleh-olehin Thales atau dari Bogor. IPB kalau belum ada oleh-olehnya ya. Itu ya. Jadi ini itu kira-kira alamat emailnya. Lanjut. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, Pak Ida kalau agak panjang, Bu Dirjen, Pak Yuli, Pak Yuni, Pak Ses. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Pak Sahli. Kita berikan aplaus buat Pak Sahli yang sudah memberikan paparannya dengan sangat lengkap. Jadi disampaikan Pak Sahli apa sih latar belakang dari perubahan Undang-Undang P2SK ini. Disampaikan ada terkait dengan Mahkamah Konstitusi, terus kemudian kita juga meng-highlight kembali untuk memastikan kita inline nih dengan strategi awal kita waktu Undang-Undang P2SK dulu untuk mencapai negara maju tahun 2045. Yang tentunya tadi kalau disampaikan secara ringkas ya oleh Pak Sahli, ada beberapa pasal yang sangat strategis untuk bisa mencapai itu, baik terkait dengan kelembagaan, dalam hal ini adalah undang-undang mengatur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga dari lembaga penjamin simpanan, termasuk juga
ada ketentuan yang diperbaiki untuk atau disempurnakan, diperkuat ya, untuk penjaminan polis yang kita sudah tunggu-tunggu bersama nih Bapak Ibu sekalian, karena sudah dari tahun 2014 ya sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Perasuransian. Juga di dalam muatannya tadi disampaikan Pak Sahli mengatur hal-hal baru yang terkait dengan pasar kripto. Ini sangat menarik ini dari teman-teman Aftek ya, nanti monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Sebenarnya ada satu lagi Pak Sahli tadi, tapi enggak kelihatan di sini, juga cukup penting, itu terkait dengan dana kecelakaan lalu lintas. Ini teman-teman dari Jasa Harja juga hadir di tempat ini. Ada dari Jasa Harja ya. Jadi ini juga salah satu muatan yang menjadi usulan untuk nanti kita bahas dan juga bersama bagaimana kebijakan yang kita lakukan dalam perubahan undang-undang ini. Nah, untuk sesi berikutnya ini nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang sesuai dengan tujuan dari pertemuan kita hari ini. Ini adalah untuk menghimpun masukan dan juga nanti berbagai tanggapan ya dari Bapak Ibu sekalian, agar rencana kebijakan yang kita bangun itu nanti akan komprehensif, sempurna, dan sesuai dengan tujuan kita bersama yang pastinya ini ingin kita lakukan untuk membuat kebijakan yang terbaik untuk negara ini. Untuk pertanyaan atau, nah ini kita mulai dari yang ada di tempat silakan. ini dulu ya. Nah, Dari tengah dulu. dari tengah dulu, monggo silakan Pak Agung nih, pertama langsung resen nih. Monggo selanjutnya ada lagi. Yang lain boleh Ayo. siap-siap, Bu Telisa, Bu Telisa, Profesor kedua, Telisa. satu lagi ada. Mungkin online? Online boleh ditulis pertanyaannya, silakan Pak Agung dulu ya. Atau iya, dua dulu Bu, dari Pak Agung, monggo silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Ihda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Agung, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ida. Saya dari IPB University. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, lebih ke klarifikasi sebenarnya. Tadi Pak Sahli, Pak Arief Wibisono menyampaikan beberapa poin yang diatur dalam revisi Undang-Undang P2SK. Yang pertama itu tadi disampaikan di latar belakang ya, ada di kolom 1 misalnya, di butir 2 misalnya, ataupun yang pertama misalnya Mahkamah Konstitusi kan sudah memutuskan bahwa penyidik tindak pidana di sektor keuangan itu yang tadinya hanya dilakukan oleh OJK, sekarang bersama-sama dengan polisi. Jadi undang-undang ini mengakomodir keputusan ini dan menghilangkan status OJK sebagai penyidik tunggal untuk kasus-kasus di financial crime. Pertanyaannya salah satunya adalah bahwa polisi itu hanya punya experience dan expertise di tindak pidana umum. Jadi saya terus terang aja meragukan kemampuan dan experience mereka, expertise di financial crime. Terus kemudian juga dibuka adanya opsi restoratif justice atau bahasa awamnya itu penyelesaian secara damai. Jadi apakah ini justru membuka ruang untuk negosiasi? Biasanya kan orang bilang this is not negotiation, this is notification. Kan biasanya malah bilangnya begitu. Terus tadi juga disampaikan terkait dengan mekanisme tadi di butir 2 ya, di kolom 1, bahwa mekanisme pengajuan RKT, rencana kerja anggaran tahunan LPS, itu akan dilakukan langsung kepada Komisi 11 DPR RI, tidak lagi melalui Menteri Keuangan. Apakah ini justru kalau dibawa ke Komisi 11 justru malah lebih campur tangan politik masuk di dalamnya, karena bagaimanapun Komisi 11 itu adalah consist of partai politik. Jadi yang namanya LPS sebagai lembaga independen, justru apakah ini tidak mengurangi independensi
LPS itu sendiri, karena tadinya hanya cukup lewat mekanisme dari Menteri Keuangan, sekarang tiba-tiba justru diangkat dengan dalih melindungi independensi LPS, tapi justru sekarang harus lewat Komisi 11. Terus tadi juga kan ini kan meaningful participation ya, artinya Pak Arief Wibisono tadi menyampaikan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan ataupun pandangan gitu kan. Tadi juga untuk pengaturan OJK diberi kewenangan untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur dengan di Undang-Undang P2SK. Jadi bisa konsultasi dengan DPR. Misalnya tadi juga Pak Hida menyebutkan tentang ekosistem di kripto. Jadi selama ini kan kripto kan cryptocurrency atau virtual currency kan itu wilayah tak bertuan ya. Jadi ini biasa digunakan oleh money launderer karena memang untraceable. Jadi ini walletnya juga kita nggak tahu di negeri entah berantah gitu. Nah sekarang ekosistemnya akan diatur di OJK. Terus kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Hida mandat kepada Jasara Harja. Selama ini kan Jasara Harja hanya given ya, artinya terbebani tanggung jawab terhadap semua korban. Jadi sekarang semua korban kecelakaan lalu lintas ya, sekarang disesuaikan dengan kemampuan dari Jasara Harja. Jadi kalau nggak salah begitu ya, artinya ini lebih fair ya. Terus kemudian tadi yang disampaikan bahwa ini karena inisiatif dari DPR berarti pemerintah bikin DIM-nya. Artinya apalagi ini kan udah meaningful participation ya, artinya ini sudah hampir selesai. Saya sendiri sudah lama nggak update di P2SK meskipun dulu saya termasuk anggota dari task force untuk penyusunan RUU P2SK. Jadi mohon maaf kalau saya tidak terupdate dan mungkin saya sudah late behind the perkembangan dari RUU P2SK yang revisi ini. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi bagaimana tanggapan dari Pak Sahli, Pak Arief Wibisono tentang hal-hal yang tadi saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Mungkin untuk selanjutnya sekalian aja ya Bu Telisa, monggo Ibu. Baik, terima kasih Pak Ifda, Bu Dirjen, dan Pak Sahli atas representasinya dan pengantarnya tadi. Izin saya dari UI, namun juga sebetulnya sedikit karena baru PLT di Deputi 2 KSP, mungkin ada beberapa relevansi, namun bisa dua sisi itu ya, karena memang kami dari dulu selalu membantu Kementerian Keuangan atau BI dalam kerangka ketika melakukan naskah akademik ya untuk Undang-Undang P2SK, jadi sangat merasa sangat in touch lah dengan undang-undang ini sehingga kita memberikan masukan. Nah, tentunya dari tim Bu Dirjen sudah bekerja keras ya, namun ada beberapa hal yang ingin kita konfirmasi. Yang pertama adalah terkait dengan Bank Sentral. Yang saya dengar kan memang Bank Sentral nanti akan diberikan kewenangan juga untuk tujuannya bukan hanya ke pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tapi juga ke employment. Nah mungkin sekedar pesan saja apabila itu jadi, bagaimana mekanisme kita seperti transmisi itu kan juga ke output memang sangat panjang, nah apalagi ke employment. Perlu disertai dengan kesiapan dari data employmentnya itu sendiri. Karena kan kalau Amerika kan mereka memang dual mandates dengan employment tapi datanya itu tersedia monthly. Nah sedangkan di kita BPS-nya sendiri Sakernas masih Februari dan Agustus seperti itu. Jadi belum matching gitu dan karakteristik pasar tenaga kerja kita itu sangat informal. Nah itu juga bagaimana nanti mandates ini sangat berat tentu karena formalitas kan itu di luar tanggung jawab Bank Sentral begitu ya. Nah itu jadi mungkin itu bisa lebih, mungkin saya nggak tahu di dalam discussion-nya karena belum mengikuti di DIM-nya mungkin sudah ada di daftar inventarisasi masalah dan juga discussion ini juga dulu sering muncul karena untuk memasukkan employment itu sudah beberapa kali revisi amandemen Undang-Undang BI saya selalu ngikutin. Sampai terakhir kemarin juga selalu ada upaya untuk memasukkan employment. Nah, sebetulnya itu bagus untuk employment creation, kita mendukung dengan program pemerintah sekarang kan juga tujuannya untuk employment creation. Cuman apakah kita sudah siapkan di dalam kerangka undang-undangnya itu sendiri bahwa kita punya tangan untuk itu tadi ya,
ke employment target itu gitu. Nah itu mungkin perlu menjadi perhatian karena kita tahu ya dalam teori antara output sama employment aja itu tidak stabil hubungannya seperti itu. Jadi ke output saja sudah jauh apalagi ke employment ya. Nah ini makanya perlu menjadi pertimbangan. Mungkin sudah ada tapi mohon maaf kalau saya misalkan baru bertanya sekarang. Mungkin di dalam discussion internal government sudah ada. Terus kemudian yang kedua, karena saya sama Pak Adi Budiarso juga kemarin mengawal terus Bullion Bank. Saya ingin bertanya juga apakah Bank Emas sudah masuk juga dalam pengembangannya. Karena ngikutin banget kan developmentnya Bullion Bank. Jadi itu sudah tercakup belum di Undang-Undang P2SK yang sekarang? Karena di situ kita kemarin kan masih fokus di trading dan IKNB. Sedangkan Bullion Bank yang dalam roadmap sampai 2030 itu, Bullion Banknya itu sampai ke ETF-nya juga gitu. Nah apakah ini sudah dipayungi oleh Undang-Undang P2SK seperti itu. Kemarin Pak Ferry kan baru launching Bullion Connect ya kemarin baru. Nah itu bagaimana di situ tuh ternyata banyak banget berkembang seperti itu. Nah mumpung ini sekalian ada Undang-Undang P2SK selain kripto, nah apakah Bullion Bank juga sudah masuk gitu. Kemudian yang terakhir, mungkin dari sisi government, kita tahu sekarang kan pemerintah punya 17 program prioritas, seperti kita tahu MBG, KDMP, kemudian Nelayan Merah Putih dan Sekolah Rakyat dan sebagainya, termasuk Danantara. Nah ini juga ingin memastikan apakah sudah mengelaborasi atau mengantisipasi dari program-program baru ini. Seperti contohnya keberadaan koperasi jasa keuangan nanti di KDMP atau skema himbara himbara kan perbankan ya, ke koperasi kayak gitu-gitu ya. Jadi ada hal-hal nanti penjaminnya siapa, memang sudah ada dana desa dan sebagainya. Tapi itu sudah include belum ya di dalam revisi Undang-Undang P2SK. Juga keberadaan Danantara, sudah ada Undang-Undang BUMN-nya, tapi kan punya irisan pasti Danantara juga dengan sistem keuangan seperti itu. Itu sih 3 hal, mohon pencerahan nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Telisa. Jadi tadi ada 2 pertanyaan dari Pak Agung dan dari Bu Telisa. Yang dari Pak Agung katanya nanti akan dijawab oleh Pak Arief, Pak Sali Pak ya. Untuk yang dari Bu Telisa mungkin Bu Dirjen yang akan menyampaikan. Monggo Pak Sali. Terima kasih Pak Ida, Pak Agung ya. Sangat kritis nih Pak Agung, biasa nih ya orangnya kritis nih ya. Apalagi jadi akademisi ya Pak Agung ya. Udah makin kritis lagi nih. Tapi nanti mungkin kalau ada tambahan juga, saya ada lihat Bu Yuli di layar, mungkin terkait dengan penyidikan tadi ya. Jadi memang di Undang-Undang P2SK yang berlaku saat ini itu penyidikan hanya dilakukan oleh OJK. Namun di perjalanannya kita sadari betul, ya disadari oleh pemerintah. Maka kemudian pemerintah membentuk PP 5 tadi 2023 tadi bahwa penyidik jasa keuangan itu tidak hanya OJK. Tadi saya coba tampilkan di putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Pak Agung ingin melihat, tadi kan saya ada di awal-awal saya sampaikan, ini debat akademis konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita menyampaikan keterangan presiden, kemudian dari penggugat juga pemohon ya, istilahnya pemohon dan kita sebagai termohon. Jadi yang termohonnya itu adalah pemerintah dan DPR. Jadi rupanya kan Mahkamah Konstitusi itu enggak semua negara punya. Indonesia termasuk negara demokratis dengan punya Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa dibuka semua. Jadi perubahan undang-undang bisa dilakukan lewat Mahkamah Konstitusi. Kalau itu menyentuh kepentingan masyarakat. Jadi saat itu Pak Agung ada judicial review yang mempertanyakan kenapa hanya oleh penyidik OJK untuk jasa keuangan. Kemudian setelah kita berargumen di Mahkamah Konstitusi, akhirnya ada putusan Mahkamah Konstitusi. Tolong di next lagi. Jadi ada putusannya. Coba terus next ya. Lanjut. Ya, yang paparan tadi. Paparan. Lihat, coba paparan di ini. Saya senang banget karena ada pertanyaan Pak Agung nih. Jadi Pak Agung biar terus lanjut. Depan. Yang putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan yang ini. Depan, awal. Terus. Ya, awal. Ya, ini ya. Ini Pak Agung. Setelah ini. Nah ini, jadi Pak Agung ini contoh ya mengenai bagaimana proses kita beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi saat itu pun kita defense ya mengenai tadi bagaimana kita lebih tepatnya siapa yang harus jadi penyidik ya. Makanya kemudian yang diktumnya ini putusan Mahkamah Konstitusi itu muncul bahwa
itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau hanya dapat itu kan hanya oleh penyidik OJK. Makanya hanya dapat itu kemudian harus dimaknai bahwa itu juga melibatkan penyidik Polri gitu. Jadi kita udah ini ya, kita nanti Bu Yuli bisa menambahkan kira-kira di prakteknya seperti apa. Kan kita punya lesson learn 2 tahun ya semenjak Undang-Undang 4 2023 itu ya. Jadi memang ya itu Pak, OJK kan hanya di pusat. Ternyata yang untuk penyidikan ya, dari pusat. Ternyata ada kebutuhan di remote. Sehingga kalau terlalu bolak-balik mungkin perkaranya bisa nggak jalan kayak gitu ya. Jadi karena kan OJK disadari bahwa penyidikan itu adalah hal spesifik dan ternyata ekspertisnya ada di kepolisian ya. Termasuk juga bidang jasa keuangan. Jadi itu di sana kan ada reskrim juga Pak, reserse kriminal ya. Dan itu juga ada namanya direktur ekonomi ya. Ada juga di sana direktur ekonomi. Biasanya kita dulu sebelum kita sering dulu pada waktu saya kepala biro hukum, saya sering koordinasi juga dengan tindak pidana ekonomi di sana. Jadi itu kira-kira mengenai ininya ya. Tapi silakan aja nih Pak Agung, ini terbuka nih, websitenya ada. Jadi bagaimana kami menjawab, bagaimana pemohon bertanya ya. Memang sebelum ada permohonan ini kita juga sudah menetapkan PP 5 2023 itu. Yang kita men-save dari hanya oleh penyidik OJK juga termasuk penyidik Polri. Next, sebelum ini maaf bukan next ya, sebelum ini. Nah ini terkait RKAT. RKAT memang ini juga putusan Mahkamah Konstitusi. Kan kita lihat Mahkamah Konstitusi kan para prominent person ya. Hakim yang agung, yang mulia ya. Jadi ya itulah kita percaya betul bahwa putusan itu adalah sesuai dengan keadilan kan gitu kira-kira. Termasuk RKAT tadi. Di RKAT tadi dimaknai harus dengan putusan DPR. Itu kira-kira Pak Agung. Ini nanti bisa dibaca nih putusannya terbuka. Silahkan di googling ya, dilihat. Nah itulah memang ini sudah ada proses yang tadi yang pertanyaan Pak Agung itu juga banyak yang sudah diskusi di Mahkamah Konstitusi. Jadi jawaban formal dari Presiden sudah termaksud juga di situ di waktu kita beracara di Mahkamah Konstitusi sebagai termohon. Itu kira-kira Pak Agung ya. Kalau mau ngobrol datang aja nanti saya tambahin cerita mengenai ini. Itu kira-kira Pak Ida, saya kembalikan ke Pak Ida untuk. Ya makasih Pak Sali, monggo Bu Dirjen. Makasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh tarik mundur sedikit, kalau kita bicara makroekonomi in general, itu kan kita kenal yang namanya Philip Curve itu ya. Inflation dan optimal employment gitu ya. Jadi sebenarnya the premise is kalau kita punya inflasi tinggi atau ekonomi itu di atas potensial, inflasi cenderung naik. Dan sebaliknya kalau ekonomi di bawah potensial, inflasi cenderung lemah. Terus kita tahu ada business cycle, kalau inflasi tinggi, inflasi rendah terhadap potential growth. Sebenarnya embedded ke seluruh central bank yang tujuannya inflation targeting itu sebenarnya implicitly sudah memikirkan output. Karena rata-rata central bank juga sebetulnya punya forecasting output gap lah ya kurang lebih. Jadi the Fed pun punya, Indonesia punya gitu karena dengan output gap itu bisa dipredik level inflasi yang dianggap optimal. Nah, apakah Indonesia khusus dengan tambahan ini? Tentu tidak, karena kita tahu the Fed juga memiliki dual mandate tadi. Tapi sebenarnya secara makro dual mandate ini seperti koin dua sisi mata uang sih. Kita nggak bisa bicara output tanpa dampaknya ke inflasi dan nggak bisa bicara inflasi dan dampaknya ke output. Bayangkan kalau kita hanya memperhatikan inflasi, maka kita akan fight inflasi meskipun misalnya growth lagi lemah, itu kan juga jadi kurang tepat. Jadi sebenarnya melindungi BI dengan apa yang sudah dilakukan oleh central bank di dunia, memastikan pendulum antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu berada di level yang optimal dan cukup sehat. Nah, kalau kita bicara itu yang masalah inflasi dan employment. Poin Bu Telisa yang kedua adalah transmisi ke arah employment kan cukup jauh. Betul itu. Tapi memang target BI di dalam undang-undang tidak direct jumlah employment naik, tapi lebih pada
ekonomi at full potential lah, cuman biasanya dibilangnya optimal level of unemployment atau NAIRU lah atau apa. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari sisi data, kami sedang berkoordinasi dengan BPS, insya Allah kami sedang mempersiapkan survei employment seperti di US, tapi bentuknya masih dalam bentuk survei dan mungkin belum se-high frequency di US ya, karena kan membangun survei atau membangun sensus itu butuh waktu juga ya, terutama kalau survei itu butuh sampling yang benar. Kemudian tapi memang ini adalah betul sekali Bu Telisa, ini adalah data yang sangat dibutuhkan oleh policy maker di bidang ekonomi untuk memastikan bahwa kita misalnya kita meriksa badan gitu ya, panas, kita benar-benar punya termometernya, ini panas atau enggak panas atau dingin, setengah panas, panas dingin gitu ya, kita tahu pasti karena kita bisa ukur. Jadi mudah-mudahan itu kami senang sekali baru dengar tadi Bu Telisa di KSP juga ya. Mungkin kita bisa kolaborasi untuk membuat ini lebih ke national level. Kemudian yang kedua adalah intersection antara undang-undang di sektor keuangan dengan misalnya inisiatif besar pemerintah seperti Danantara gitu ya. Kalau institusi Danantara tentu di ranah undang-undang yang berbeda sebagaimana disampaikan Bu Telisa. Yang di dalam P2SK adalah sektor keuangan by sektornya untuk memastikan sebetulnya kan regulasi itu dibutuhkan kalau di sektor keuangan ya untuk memastikan market itu fair. Market itu terbuka, market itu ada kepastian bagi pelanggan atau bagi klien, bagi kita pengguna jasa sektor keuangan. Bukan untuk over regulating the market, tapi memang karena kejadian krisis beberapa kali, sektor keuangan berkembang cepat, banyak sekali negara menaruh berbagai safeguard, termasuk memperbaiki profesi sebagaimana yang dilakukan di tempat kami di P2PK, di tempat Bu Era, memastikan high quality ekosistem untuk sektor keuangan sehingga sektor keuangan itu benar-benar terpercaya. Tapi yang ingin kami lakukan adalah menjaga, bukan merestrik, kurang lebih demikian. Kemudian tadi Bu Telisa menyebutkan misalnya beberapa trending seperti KDMP dan lain-lain. Itu kami melihat level pengaturannya kan ini undang-undang, kemudian kita punya PP, POJK dan lain-lain. Kalau yang teknis tentu ranahnya bisa di level yang berbeda dan insya Allah so far yang contoh-contoh tadi inisiatif pemerintah yang baru itu sudah sudah masuk di dalam peraturan perundangan yang ada, cuman memang dengan aplikasi yang berbeda dan memang sektor keuangan dan instrumen tuh berkembang terus ya, jadi berbagai variasi itu seperti KDMP di Intercept Dana Desa itu kan adalah suatu inovasi ya. Misalnya KUR dijaminkan itu bukan keharusan sebenarnya even dari sisi sektor keuangan, tapi merupakan inovasi Indonesia untuk memajukan UMKM misalnya. Nah, poin Bu Telisa lagi yang satu yang sangat baik adalah mungkin saya juga titip di KSP, informal ekonomi kan cukup besar. Nah, informal ekonomi ini cara kita melihat data kan juga berbeda ya. Jadi mungkin metode sampling, nanti mungkin kita bisa kerja bareng-bareng membuat survei ini untuk memastikan jangan sampai kita menangkap dengan baik sektor formal, tapi sebenarnya sebagian besar tergantung ini siapa yang hitung ya, ADB, World Bank, antara 40-50% itu adalah dari keseluruhan ekonomi kita itu adalah sektor informal, itu tentu memiliki metode survei yang berbeda. Jadi untuk sektor keuangan kami di stage ini ya, kami melihat dari Undang-Undang P2SK sudah cukup maju ya Pak Sahli ya dibandingkan setelah krisis, kemudian pembentukan OJK, LPS, kemudian tadi disampaikan juga di awal kita punya penjaminan bank, sekarang kita bergerak ke asuransi, maksudnya kan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan sehingga orang ingin berinvestasi atau membeli produk-produk sektor keuangan tertentu yang kebetulan ini adalah sifatnya lebih long term financing gitu ya. Jadi kalau di negara maju sebenarnya yang bangun toll road, yang bangun perumahan rakyat itu adalah uang-uang investasi dari dana pensiun, dana asuransi gitu ya.
Nah, itu memang negara berkembang termasuk Indonesia masih banyak sekali space untuk naik, dan itu yang kami sedang usahakan untuk bisa terjadi ke depannya, termasuk pasar modal. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Demikian Bu Teresa dan Pak Agung ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Kita undang lagi kalau ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, masukan dari yang hadir di sini. Nggak ada. Kalau nggak ada dari online. Online kalau ada Online pertanyaan. tadi kayak teman-teman menyiapkan Slido, tapi kalau ada yang ingin menyampaikan langsung, ada yang raise hand atau ada peserta yang Boleh tunjuk tangan atau boleh langsung unmute. monggo silahkan nih Bapak Ibu teman-teman dari online kalau ingin ada yang disampaikan. Atau sambil menunggu pertanyaan, kalau Bapak Iya. Ibu lembaga ada tambahan keterangan juga boleh. Bu Yuli, Pak Imam, Pak Safari. Boleh Bu Bu Tio. Dirjen. Iya Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Izin Bu Dirjen, Pak Sahli, Pak Ida, Bapak Ibu LPS dan Bank Indonesia, Pak Imam, dan peserta Meaningful Participation pada siang hari ini. Selamat siang. Perkenalkan saya Yuliana dari Otoritas Jasa Keuangan. Dari kami sedikit saja menambahkan penjelasan dari Pak Sahli, Pak Arief tadi atas pertanyaan dari Pak Agung ya, dari IPB ya. Pak Agung, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya kami ini malah sangat perlu adanya masukan sebenarnya. Ini kan draftnya itu draft inisiatif DPR gitu ya, kemudian pemerintah mengajak kami, OJK, BI, LPS untuk bersama-sama menyusun DIM. Dan tentu itu masih perlu diperkaya dengan masukan dari berbagai elemen masyarakat gitu ya. Namun tadi yang disampaikan adalah pertanyaan dan statement gitu ya, khususnya terkait dengan penyidikan, kebetulan ini bidang kami. Tadi merefer pada statement bahwa ada kekhususan keahlian polisi gitu ya. Nah, kalau kami melihat dari latar belakang undang-undang RUU perubahan Undang-Undang P2SK ini, antara lain latar belakangnya adalah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya nomor 59 tahun 2023, di mana argumentasi akademis, hukum, semuanya sama-sama bisa kita lihat di dalam pertimbangan mahkamah maupun putusan yang secara sangat transparan bisa kita peroleh pada website dari Mahkamah Konstitusi ya. Artinya diskusi hukumnya sudah selesai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, sehingga kita tinggal menjalankannya dalam bentuk produk hukum undang-undang. Kami informasikan dari sisi praktek. Di penyidik OJK itu sebenarnya kan terdiri dari 3 unsur ya. Jadi ada satu di dalamnya itu ada penyidik Polri, kemudian kedua ada penyidik PNS atau kita sebut PPNS, dan yang ketiga ini adalah penyidik tertentu yang ini belum diaktifasi. Dan itu sejak dulu Pak. Jadi sejak OJK berdiri dan aktivasi penyidikan itu sejak tahun 2016, jadi sekitar 9 tahun yang lalu gitu. Jadi memang unsur 2 jenis penyidik tadi sudah ada di dalam kami gitu ya, dan kami memang berkolaborasi untuk membangun proses penegakan hukum yang efisien. Nah, yang juga di dalamnya itu kalau pegawai penugasan dari Polri itu macam-macam Pak. Ada yang tadi disebut oleh Pak Sahli adalah di Tipideksus ya, di ekonomi khusus, bahkan ada yang mantan dari KPK dan seterusnya, itu ada juga. Jadi ada ekspertisnya sebenarnya, tidak selalu diambil dari PIDUM. Kemudian sumber daya manusia internal OJK yang tentu secara kekhususan ekspertisnya ada dalam rangka memahami proses bisnis, kemudian mengcapture atau menangkap transaksi indikasi fraud dan sebagainya, itu juga dilibatkan. Karena proses penyidikan yang ada di OJK itu memang sudah melalui proses investigasi oleh pengawas khusus di internal OJK. Jadi diharapkan dengan proses itu lebih cepat gitu ya. Nah, ini kayaknya tidak ada perubahan, Pak. Jadi yang
yang Undang-Undang OJK sebelum Undang-Undang P2SK maupun setelah Undang-Undang P2SK tetap berjalan seperti itu, kolaborasinya berjalan dan insya Allah dengan kombinasi ekspertis internal kami yang memang sangat spesifik digabung dengan expert para penyidik baik dari PPNS maupun kepolisian yang pakar pemberkasan dan pakar penyidikan, itu hemat kami proses penegakan hukumnya dapat berjalan lebih efisien dan secara substantif mudah-mudahan insya Allah kuat. Mungkin tambahannya itu Pak, satu lagi mungkin yang dari Bu Telisa ya. Bu Telisa tadi dari UI itu menanyakan tentang bullying ya. Bullying sendiri itu kan memang sudah muncul di dalam Undang-Undang P2SK yang lalu ya. Dan piranti hukumnya yang terkait dengan ketentuan pelaksanaan sebenarnya sudah lengkap, Bu. Untuk saat ini ketentuan yang dirasa untuk perkembangan di titik sekarang itu memang sudah terbit adanya POJK tentang bullying di bidangnya PVML ya. Mungkin itu saja tambahannya dari kami, Pak Sahli, Pak Ida, Bu Dirjen, terima kasih. Terima kasih Bu Yuli atas tambahannya tadi memperjelas melengkapi ya Pak Agung dan juga Bapak sekalian. Nah kalau dari Bank Indonesia Pak Imam atau mungkin dari LPS siapa yang hadir di online atau Bu Fani mau menambahkan? Tadi ada pertanyaan terkait dengan RKAT itu. Pak, kalau cukup Pak Ida, izin. monggo. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ida, yang saya hormati Bu Dirjen, Pak Sahli, Pak Ida, Bapak Ibu semuanya, Bu Yuli dan teman-teman dari LPS, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf nggak saya sebut satu persatu. Izin sedikit menambahkan aja yang disampaikan oleh Bu Dirjen. Terima kasih Bu Dirjen untuk penjelasan tadi, dan kami juga sependapat dengan apa Ibu sampaikan, dan dengan rumusan atau drafting yang dari rumusannya yang disampaikan oleh DPR pun sebenarnya di dalam perumusannya juga lebih mengarah kepada indirect sebenarnya ke peran Bank Indonesia terkait dengan ke pertumbuhan maupun penciptaan lapangan kerja. Jadi sebenarnya dari pasal 7 yang ada di Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur mengenai tujuan Bank Indonesia, tetap tujuannya adalah dari Bank Indonesia itu ada 3, yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, kemudian juga memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan juga turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kemudian ditambahkan memang satu ayat yang memang lebih untuk memberikan penguatan yang intinya adalah bahwa dalam rangka pencapaian tujuan tersebut BI juga melaksanakan kebijakan dan program kebijakan yang dapat mendukung lingkungan ekonomi yang kondusif dan juga pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dirjen, ini merupakan satu tujuan yang secara tidak langsung, jadi bukan direct terhadap pertumbuhan maupun terkait dengan employment tadi. Jadi itu aja Bu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam tambahannya. Kalau dari LPS ada yang ingin mau ditambahkan? Ada Bu Fani? Oh iya, silakan. Ada mic-nya dari Bu Fani dari LPS akan menyampaikan tambahan. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin menambahkan sedikit saja izin Bu Dirjen, Pak Sahil dan Pak Ida terkait tadi mungkin isu independensi dalam RKAT LPS. Memang dengan keputusan MK seperti tadi juga mungkin mengeko yang disampaikan Bu Yuli, memang dengan keputusan MK maka memang kita anggap ya diskusi secara hukumnya memang sudah diputuskan demikian ya Bapak. Dan memang sebenarnya ini kan hal ini untuk menjaga governance terkait penyusunan anggaran LPS, maka sebelumnya memang dimintakan persetujuan kepada Kementerian Keuangan. Dengan putusan MK memang menjadi beralih kepada DPR. Namun apabila diperhatikan memang di pasal 86 Undang-Undang LPS yang diajukan di MK tersebut, memang yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan adalah rencana kerja anggaran dan tahunan terbatas pada kegiatan operasional. Sehingga kalau menyambung tadi untuk independensi, di pasal 86 ayat 7 huruf B sudah disebutkan bahwa anggaran untuk terkait kebijakan LPS, terkait penjaminan, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi baik untuk perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah
itu memang menjadi kewenangan LPS, sehingga independensi LPS dalam pelaksanaan sesuai tupoksi, sesuai mandat undang-undang memang masih terjaga, karena yang memintakan persetujuan terbatas pada anggaran yang sifatnya operasional. Mungkin demikian dari kami, Pak. Baik, terima kasih Bu Fani tadi menambahkan penjelasan mengenai independensi ya Pak Agung ya. Baik, kami undang Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan lagi. Tapi ini saya di info ada pertanyaan melalui Zoom nih. Ditujukan pada semuanya mungkin ya, mungkin Pak Sahli juga bisa menjawab. Mohon info, ini izin dari Pak Tarko Sunario dari IAPI. Mohon izin, apakah undang-undang apa saja atau pasal apa saja yang akan direvisi melalui perubahan Undang-Undang P2SK ini? Apakah hanya terbatas pada tindak lanjut putusan MK saja atau ada hal yang lainnya? Itu pertanyaannya Pak Sali. Apakah hanya dari putusan MK atau ada yang lainnya juga? Terima kasih Pak Tarko. Coba dikembalikan ke tayangan tadi. Tayangan. Jadi tadi di awal memang sudah ya ini ya. Ya, next. Tadi barusan. Selanjutnya. Barusan tadi. Setelah ini. Oh. Barusan tadi. Nah ini. Nah, ini. Ya. Pak Tarko di online ya? Online ya, Pak Tarko. Jadi terima kasih Pak Tarko ini pertanyaannya. Tadi kita sampaikan di awal bahwa memang tidak hanya terkait dengan 2 putusan Mahkamah Konstitusi itu, tapi juga ada beberapa pengaturan governance yang menurut DPR, perlu dirapikan. Nah tadi kan Pak Agung juga bertanya mengenai DIM ya. Nanti kita akan ada dialektikanya di DPR. Jadi nanti setelah usulan DPR ini disampaikan ke kita akan merespon, termasuk dari masukan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dari DPR itu ada beberapa hal yang ingin juga yang akan diniatkan untuk disempurnakan. Misalnya tadi mengenai pengaturan pungutan sektor jasa keuangan. Juga adanya ide untuk mengatur mengenai resolusi asuransi oleh LPS ya. Kan nanti ada program penjaminan polis yang mulai berlaku 2008. Nah ini ada juga ide-ide itu. Juga aset kripto ya. Kemudian juga mengenai independensi ditegaskan. Next slide. Nah ya itu kira-kira Pak Tarko ya. Jadi tidak hanya terkait 2 itu tetapi DPR juga mencoba untuk menyempurnakan hal-hal lain. Nah inilah yang hari ini kita akan minta masukan Bapak Ibu sekalian untuk merespon usulan DPR ini. Nanti kita akan susun misalnya apakah memang resolusi misalnya. Resolusi itu seperti apa dalam masa transisi ini? Atau kapan kita akan perlu ada kewenangan resolusi oleh LPS? Kan selama ini kalau yang sudah ada di Undang-Undang P2SK adalah misalnya mengenai kewenangan LPS itu hanya sebagai pay box. Artinya apa? Kalau ada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, dilikuidasi, maka kemudian program penjaminan polisnya dibayar oleh LPS seperti beberapa DIC lain ya. DIC lain kan juga gitu, ada yang sebatas pay box, ada yang plus, ada yang juga punya kewenangan resolusi. Itu Pak Tarko, jadi nanti ini tadi mulai hari ini dan seterusnya kita ajak masyarakat untuk mengikuti pembahasan ini yang nanti akan dimulai barangkali mungkin 2 minggu lagi ya Pak Ida, tadi mudah-mudahan kan 2 minggu lagi barangkali kita mulai ke DPR. Jadi ayolah sebagai masyarakat Indonesia, sebuah negara demokrasi, sama-sama kita ikuti proses di DPR. Karena semua persidangan DPR terbuka. Ada TV Parlemen, nanti Kementerian Keuangan juga akan membuka portal ya, report kepada Bapak. Jadi gitu Pak Tarko, jadi kalau saya mengutip lagu pemilihan umum itu apa? Menyambut gembira itu. Jadi Bapak menyambut gembira kedatangan RUU ini ya sama-sama kita kawal RUU-nya ya Pak Tarko ya. Terima kasih dari IAIP ya, IAPI. Iya. Itu Pak Tarko, welcome to the club. Jadi Pak Tarko ini saya nanti akan monitor nih Pak Tarko akan terus mengikuti apa enggak. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sahli. Tadi ada pertanyaan terakhir dari Pak Tarko. Ini kita lihat ada pertanyaan apa lagi nih. Nah ini.
apa strategi dan tahapan implementasi yang disiapkan pemerintah untuk memastikan transisi yang mulus dari regulasi lama ke kerangka hukum baru berdasarkan RUU P2SK, khususnya untuk pelaku di sektor keuangan. Nah, Pak Sali, mungkin ada yang mau disampaikan nih? Ya, ini pertanyaan ini bagus ya. Jadi dalam suatu undang-undang itu pasti ada yang namanya masa transisi. Ada pasal transisi ya, ketentuan peralihan itu. Itu memang udah, itu jadi baku ya. Itu baku, jadi itu supaya nggak immediate. Masa transisi itu kayak shock breaker. Jadi kalau kita berhenti nggak langsung berhenti. Akan ada masa transisi. Ya, supaya smooth ya. Karena pasti kesiapan masyarakat, kemudian kesiapan lembaga, kesiapan industri ya, itu pasti kita akan berikan masa transisi. Contohnya misalnya yang pada waktu itu kita memberikan transisi ya Pak Ida mengenai perusahaan pembiayaan ya. Kemudian juga ada transisi terkait kripto. Waktu itu kan pengawasan dari Pak Pepti, kemudian ke OJK ada transisinya. Itu kira-kira jadi nggak akan pertanyaan undang-undang itu immediate berhenti terus ganti ya. Pasti akan ada masa transisi namanya ketentuan peralihan. Itu ya. Itu kira-kira Pak. Baik Pak Sali, terima kasih atas tanggapan dan penjelasannya di pertanyaan tadi. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Siap. Dari yang online ada enggak ya? Dari Jasa Harja mau nanya nih, monggo silakan. Terima kasih. Izin saya Ganis dari Jasa Harja. Sebenarnya ini kami lebih ke arah ini Pak, mau mencoba mengusulkan. Jadi kami mengusulkan untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan program asuransi sosial Pak. Jadi kalau di Undang-Undang P2SK Pak yang existing di pasal 83 ayat 2 kalau tidak salah Pak, itu ada ketentuan terkait program asuransi sosial dan program asuransi wajib dikecualikan dari penjaminan polis Pak. Nah, kalau program asuransi wajib ini sudah ada definisinya, sudah ada kriterianya dan pengaturannya Pak. Namun program asuransi sosial ini belum ada. Nah, sebenarnya ini di latar belakangi kami di regulator maupun di stakeholder itu seringkali bingung mengkategorikan Jasa Harja ini sebenarnya asuransi apa sih gitu. Perusahaan asuransi apa? Dari jenisnya asuransi umum enggak, asuransi wajib juga enggak gitu. Nah, padahal kalau dilihat lebih jauh lagi, Jasa Harja ini menjalankan program Undang-Undang 33 dan 34 tahun 64 tentang dana pertanggungan wajib penumpang umum dan lalu lintas jalan. Itu kalau dilihat sih karakteristiknya sosial banget Pak ya. Dilihat dari misalkan diatur dari undang-undang, kemudian ada gotong royong dan subsidi silangnya, kemudian juga tarifnya juga diatur oleh pemerintah ya Pak ya, karena lebih ke perlindungan dasar. Nah, sebenarnya ini berguna juga Pak untuk kami supaya dapat clear menjalankan tugas-tugas kami dalam melaksanakan perlindungan dasar pada masyarakat korban kecelakaan penumpang umum dan lintas jalan Pak, melalui pengelolaan berdasarkan prinsip sosial Pak ya. Nah ini juga mengingat pada pembukaan atau di memori fundraising dulu Pak, pada saat ini mau dibuat dulu, itu sebenarnya program ini dicanangkan sebagai satu langkah menuju jaminan sosial Pak. Tapi uniknya konsep ini dilaksanakan melalui pengelolaan perusahaan Pak. Nah dengan konsep unik ini kami merasa sebenarnya program 33 dan 3464 itu jadi dikelola lebih governance Pak ya. Ditandai bahwa pelaksanaan program ini tuh belum pernah mendapatkan PMN Pak, justru menyumbangkan dividen untuk pemerintah. Nah kami merasa kalau program ini tidak kita jaga bersama Pak, khawatirnya
tidak mencapai harapan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai wujud kehadiran negara, Pak. Nah, di sisi lain Pak, kami mengikuti RDP Komisi 11 DPR dengan OJK pada waktu lalu Pak. Sebenarnya OJK ini juga mendukung Pak adanya pengaturan program asuransi sosial sehingga membantu OJK untuk bisa mengatur lagi perusahaan asuransi sosial ini seperti Taspen, Asabri, termasuk Jasara Harja, ya seperti itu Pak. Nah, mungkin dari kami sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Danis pertanyaannya yang terkait Jasara Harja. Saya mengundang Pak Sahli. Bukan pertanyaan itu usulan. Usulan, oh iya usulan bukan pertanyaan. Kalau usulan nanti, iya nggak bisa dijawab. Iya. Ya kalau gitu terima kasih gitu Pak Sahli ya, terima kasih Pak Danis usulannya nanti kita diskusikan ya, kita bahas secara internal dan kita siapkan lah ininya pembahasannya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini kesempatan luar biasa hari ini kita bisa bertemu langsung dengan Bu Dirjen dan juga Pak Sahli ya untuk bersama-sama mengikuti kerangka konsultasi publik dalam rangka pembahasan perubahan Undang-Undang P2SK. Izin kami akan akhiri Bapak Ibu semua kegiatan pada sore hari ini karena ini ada beberapa kegiatan berikutnya yang sudah menunggu untuk kita bersama nanti akan ikuti bersama-sama sehingga untuk yang kesempatan ini. Tapi kami ada membuka portal Bapak Ibu ya, nanti mungkin dari teman-teman bisa sampaikan portalnya, kita akan terus menampung dan mengumpulkan, menghimpun masukan dari Bapak Ibu, baik itu yang hadir sekarang secara fisik di ruangan ini, maupun yang tercatat ada di online, monggo silahkan kalau ada catatan masukan, kita nanti akan share linknya. Jadi demikian mungkin bagian dari konsultasi publik ini. Sekali lagi kita berikan terima kasih dan aplaus besar-besarnya untuk Bu Dirjen dan juga Pak Sahli. Dan juga tentunya untuk kita semuanya. Kita bersama-sama membangun satu kebijakan yang kolaboratif, mudah-mudahan bisa mencapai tujuan kita bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan pendalaman sektor keuangan Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Masyita, Pak Arief dan juga Pak Ihda. Selanjutnya kita akan masuki sesi foto bersama ya Ibu dan Bapak. Kepada peserta kami mohon perkenan untuk dapat berdiri, nanti menghadapnya adalah menghadap ke podium. Ya, untuk foto bersama dengan para undangan yang telah hadir. Maaf Pak. Ya. Ya. Ya, kameramen sudah siap kameramen? Ya, Bapak Ibu silakan untuk menempati posisi yang kiranya bisa terlihat kamera ya. Kelihatan lah ya. Ya, gaya formal dulu. 1, 2, 3. Siapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Jempolnya boleh diangkat ala Pak Purbaya. Oh, love dulu boleh. Cuan ya, cuan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, oke. Lagi jempolnya boleh diangkat, jempolnya ala Pak Purbaya. Ya gaya Pak Menteri, 1, 2, 3. Siap, keren sekali, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa, terima kasih atas diskusi yang menarik pada sore hari ini. Ya, kami persilakan untuk dapat kembali menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada para tamu undangan dan tidak terasa tibalah waktunya kita di penghujung acara. Namun sebelumnya perlu kami informasikan bahwa seluruh masukan terkait RUU perubahan UU P2SK ini dapat disampaikan melalui kanal sebagaimana tertera di layar. Alamat surat dan email untuk menerima masukan ada di djspsk@kemenkeu.go.id dan humas.djspsk@kemenkeu.go.id.
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun secara daring. Dan saya mewakili segenap panitia memohon maaf jika masih terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara. Semoga hasil diskusi hari ini menjadi pijakan penting bagi kebijakan keuangan yang lebih kuat dan juga inklusif. Mentari sore mulai tenggelam, langit jingga indah menawan. Semoga kebersamaan hari ini berkesan dalam dan membawa semangat untuk terus berkolaborasi ke depan. Saya Ima, tetap sehat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.